Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak semuanya berdalam keadaan sehat ya. Dan jika ada yang sedang sakit, ibu doakan semoga lekas diberi kesehatan ya. Amin. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dua muatan pelajaran, yaitu muatan bahasa Indonesia dan juga muatan matematika. Namun sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Semoga dengan kita awali membaca doa, maka ilmu yang akan kita dapatkan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin. Nah, langsung saja ya anak-anak ya. Untuk muatan yang pertama, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, materinya adalah tentang menjelaskan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Jadi tujuan kita untuk mempelajari materi ini adalah agar anak-anak dapat menjelaskan gambar atau anak-anak bisa menuliskan gambar seri. Artinya nanti anak-anak akan disediakan gambar, lalu nanti anak-anak akan membuat ceritanya. Nah, bagaimana cara untuk menjelaskan gambar berseri? Nah, coba anak-anak perhatikan ya, di sini ada beberapa caranya, yaitu cara yang pertama adalah amatilah gambar dengan teliti. Jika nanti sudah terdapat gambar-gambar, maka anak-anak harus mengamati gambar satu persatu. Lalu, cara yang kedua adalah perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. Jika ada beberapa gambar, maka anak-anak harus menyusun atau mengurutkan gambar sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut. Lalu yang ketiga adalah buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. Nah, kalau anak-anak sudah paham apa yang digambarkan dari gambar yang tersedia, maka anak-anak membuat kalimat yang berisi penjelasan pada gambar tersebut. Jadi masing-masing gambar nanti anak-anak akan buatkan kalimatnya. Dan yang terakhir adalah urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Misalkan nanti terdapat 4 gambar, maka anak-anak membuat kalimat per gambarnya. Lalu jika semuanya sudah didapatkan kalimat per gambar, nanti anak-anak akan membuat kesimpulan atau anak-anak akan bercerita berdasarkan dari kumpulan-kumpulan kalimat yang telah anak-anak tuliskan. Nah, lalu di sini Ibu telah menyediakan gambar-gambar yang harus anak-anak buat cerita. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 gambar. Silakan anak-anak nanti coba amati dulu gambarnya, setiap gambar. Lalu nanti anak-anak buatkan kalimat pada setiap gambarnya. Jika per gambar sudah dibuat kalimat masing-masing, berarti ada 6 kalimat ya. Lalu nanti di akhir anak-anak akan membuat kesimpulan atau membuat cerita dari peristiwa pada gambar yang telah kalian buat kalimatnya. Begitu ya anak-anak ya. Paham ya untuk materi kita bahasa Indonesia. Lalu kita akan lanjutkan ke materi kita yang kedua, yaitu muatan matematika. Nah, materinya adalah kita akan belajar soal cerita tentang pengurangan bilangan. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, sekarang kita akan belajar pengurangan dengan soal cerita dan juga dengan teknik meminjam. Jadi, untuk pengurangan ini kita akan menggunakan teknik meminjam. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan? Cara yang pertama adalah untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, kamu perlu membaca soal dengan cermat. Jika nanti ada contoh maupun
soal yang akan kalian kerjakan, maka kalian harus membaca terlebih dahulu maksud dari soal yang diberikan. Lalu yang kedua, jika perlu, bacalah soal berulang-ulang sampai kamu memahami hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Jadi, jika anak-anak masih belum paham, anak-anak boleh membaca berulang-ulang soalnya hingga anak-anak paham apa yang dimaksud dari soal cerita tersebut. Bila di dalam soal tersebut ada angka-angka yang tertuliskan di situ, bisa anak-anak catat atau anak-anak tuliskan berapa angka-angkanya. Dan yang terakhir adalah setelah paham, maka buatlah kalimat matematikanya dan hitunglah hasilnya dengan benar. Nah, pada langkah terakhir ini anak-anak tinggal menghitung dari angka yang sudah terdapat di soal cerita tersebut. Nah, di sini Ibu telah menyediakan contohnya. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Nah, di sini ada angka ya anak-anak ya. Di sini saat kalian menemukan angka, anak-anak bisa menuliskan angkanya. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Pertanyaannya, berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, anak-anak, jika di soal matematika terdapat pertanyaan dengan kata selisih, artinya kalian harus mencari perbedaannya. Nah, untuk mencari jawabannya adalah dengan mengurangi atau dengan pengurangan. Ya, jadi untuk selisih itu adalah perbedaan. Jadi nanti anak-anak cari berapa perbedaannya. Di sini untuk penyelesaiannya adalah kalimat matematikanya adalah 3.465 dikurangi 2.945. Oke, sekarang kita hitung dengan cara matematika bersusun atau pengurangan bersusun. Di sini kita menggunakan dengan teknik meminjam, artinya nanti jika tidak bisa dikurangkan maka akan meminjam depannya. Oke, kita kurangkan dari belakang atau dari satuannya terlebih dahulu. Seperti biasa ya. Satuan dikurangi satuan berapa anak-anak? Oke, di sini 5 dikurangi 5 maka hasilnya 0. Di sini kalian bisa ya. Oke, selanjutnya kita kurangkan puluhannya. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang ratusannya. 4 dikurangkan 9, apakah bisa anak-anak? Ya, jadi untuk 4 dikurangi 9 itu tidak bisa ya. Maka kita harus meminjam angka di depannya, yaitu kita akan meminjam angka 3 dari depan. Maka jika sudah dipinjamkan satu angka, maka ratusan ini nilainya menjadi 14. Sekarang coba kita kurangkan. 14 dikurangi 9 sudah bisa ya. Hasilnya adalah 5. Nah, sekarang untuk yang ribuan, karena sudah dipinjam satu angka, maka tersisa 2. 2 dikurangkan 2 hasilnya 0. Tidak perlu kita tuliskan ya. Nah, jadi di sini sudah ketemu berapa hasil dari pengurangan antara 3.465 dikurangi 2.945. Maka jadi selisih berat badan keduanya adalah 520 gram. Jadi sudah ketemu berapa jawabannya. Begitu ya anak-anak ya. Caranya adalah dengan meminjam angka di depannya satu angka. Nah, jika anak-anak sudah paham, di sini Ibu punya soal atau tugas untuk kalian, yaitu cobalah selesaikan soal cerita ini dalam waktu secepat mungkin. Atau anak-anak jika masih belum paham, boleh nanti diulangi lagi video penjelasannya ya. Di sini soalnya adalah berat badan Melanie saat lahir adalah 3.349 gram. Berat badan Jonas saat lahir adalah 4.243 gram. Pertanyaannya, berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Nah, di sini anak-anak harus mencari selisihnya seperti contoh tadi. Nah, dari Ibu sekian dulu ya anak-anak ya. Terima kasih sudah menyimak materi kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ibu akhirin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.